Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu Muhammadan rahmatan lil alamin. Wahadan nasa ila siratim mustaqim. Arsalahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham, amma ba'd. Yang terhormat yang mulia Abu Imam Masjid, guru kita bersama. Yang terhormat yang mulia Ketua BKM beserta anggota, Ketua Remaja beserta anggota simpatisan dalam kemakmuran masjid, guru kami, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini Khatib akan menyampaikan tentang hal ihwal yang terjadi pada bulan yang berbahagia ini, yaitu bertepatan pada bulan Rabiul Awal, di mana di dalam bulan Rabiul Awal telah terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang singkat ini Khatib akan menyampaikan bagaimana, dengan satu pertanyaan, bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membawa ajaran agama Islam dalam waktu 23 tahun berhasil, sehingga di masa sekarang kita merasakan Islam dan iman, dan mudah-mudahan anak cucu kita juga dirasakan dengan Islam dan iman. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, sebagai contoh di dalam hidup ini, menjadi panutan, menjadi ikutan bagi kita Nyeban Bandung. Di dalam tauhid adalah ada pada Rasulullah. Kita telah tahu bersama bahwa Rasulullah lahir di kota Mekah bertepatan pada 12 Rabiul Awal, tahun yang namanya tahun gajah, yang dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Aminah dan seorang ayah yang namanya Abdullah.
dan beliau lahir dalam keadaan yatim. Namun dalam perjalanan hidup beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sifat yang dimiliki oleh beliau sehingga sangat dihargai dan dicintai oleh orang-orang Makkah, yang namanya sifat tersebut adalah kejujuran. Sehingga beliau digelar dengan Al-Amin. Dan di masa tersebut pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang Makkah adalah berdagang. Berdagang itu muamalah, salah satu sifat yang sangat diperlukan di dalam bermuamalah ataupun berdagang itu adalah kejujuran. Maka orang-orang Makkah sangat salut kepada Muhammad, kepada baginda Rasul, karena dimiliki satu sifat, yaitu kejujuran pada Rasul. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, tatkala Rasulullah berumur 25 tahun, Rasulullah meminang salah seorang saudagar kaya yang namanya Sayyidah Khadijah. Beliau merupakan konglomerat, harta yang sangat banyak. Kenapa mau dengan yang namanya Muhammad, menikah dengan Muhammad? Karena adalah yang dimiliki Muhammad adalah kejujuran. Karena di masa tersebut Rasulullah belum menjadi seorang Rasul dan Nabi. Tapi berkat kejujuran yang dimiliki oleh Rasulullah, Sayyidah Khadijah sehingga menikah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala umur Rasulullah ini adalah dari kejujuran, maka menyegitanya untuk yang berbahagia, andai kata jujur pasti akan dipercaya. Apalagi kita sebagai pimpinan, getanya duduk dalam bak makam tumah, bak tempat yang mencurigakan. Apabila tidak ada kejujuran, maka siap-siap fitnah akan datang. Maka kejujuran adalah merupakan hal yang terpenting dalam hidup ini. Maka diterapkan oleh Rasulullah, mampu membawa ajaran agama Islam yang pertama dari pribadi, kemudian membawa keluarga. Sehingga kejadian di dalam kitab Nurul Yakin diceritakan bahwa tatkala Rasulullah setelah menikah dengan Khadijah umurnya 35 tahun, terjadi kekhilafan antara 4 kafilah di kota Mekah. Gara-gara Hajar Aswad tatkala pernah banjir, maka bina kafilah Mandum ingin mengangkat batu Hajar Aswad tersebut kepada tempat semula. Jok batai Hajar Aswadnya puduk bakson. Tapi hingga terjadi perselisihan hingga 5 hari dan 5 malam. Tapi dengan hasil musyawarah, sehingga dipercayakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat batu Hajar Aswad tersebut. Tapi tatkala dipercaya kepada Rasulullah untuk angkat Hajar Aswad tersebut, Rasulullah tidak melakukan sendiri. Rasulullah mengajak ketua-ketua kafilah, keempat ketua kafilah tersebut untuk memegang sudut-sudut daripada kain yang diletakkan oleh Rasulullah. Jauh ija dikrek gepedua geleng. Padahal kau dipercaya kepada Rasulullah. Pakah hang gecok je Rasulullah, gecok gebe gepedua laju pakan. Tapi Rasulullah memanggil kepada 4 kafilah untuk memegang di sudut-sudut kain yang telah diletakkan oleh Rasulullah. Kemudian gecok batai oleh Rasulullah, nepedua di atas kain tersebut dan mereka mengangkat. Kemudian gecok oleh Rasulullah, nepedua dalam baksa. Apa yang menjadi
ilmu bagi katanya Bandung. Andai kata katanya orang-orang yang mengilmai, kadang-kadang tak bobot geyu bagi katanya nak tunggu-tunggu yang lain mendang kawannya. Nyam Melayu pun sampai kena le apa katanya. Padahal ramai ada orang-orang yang lain yang kadang-kadang mampu. Tak pegah tu hantare, hantabe, hanpas tapi tu. Hampas tak roh, inilah persoalannya. Watai pulang bagi Rasulullah pulang penuh yang nunggu. Kalau musyawarah 4 kafilah, nyo Rasulullah Rusandra nak coba hasil daripada voting. Toh yang awal tamang masjid urungan yang buat Rasulullah awal pakai hang kecok ke buat itu tidak. Inilah saling menghargai. Karena gara-gara tidak kita menghargai akan menghancurkan segalanya. Nyo harus katanya yakin yang berbahagia. Itulah perjalanan Rasulullah yang kita kenang yang bertepatan pada 12 Rabiul Awal nantinya. Maka wajah dan pantah tak kenang nunggu. Bagaimana prinsip Rasulullah dalam membawa ajaran agama? Yang untuk pribadi belum untuk membawa ajaran agama. Menampakkan pada rekan-rekan belum menjadi umat, pada sahabat-sahabat, pada rekan-rekan bahwa oh beginilah caranya untuk menghargai orang lain. Yakinkanlah tunggu yang berbahagia apabila satu kegiatan yang kita lakukan ada orang yang tidak kita hormati, apalagi dia seorang tokoh, maka tunggu kehancurannya. Ulang orang yang lepeng, hanya perlepeng lung hanya hargai. Padahal hanya sebatas pendapat, walaupun pendapat tersebut kadang-kadang tidak bisa kita pakai. Inilah prinsip daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupnya. Namun tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun, maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Rasul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu itu diturunkan di Gua Hira. Tatkala wahyu telah diturunkan kepada baginda Rasul, tentunya kehidupan Rasul di negeri yang sangat disayang dan dicinta kepada Rasul. Tidak pernah Rasul mengajak orang lain berbalik daripada apa yang telah dilakukan sebelumnya. Pahdro wahyu ternyata mereka yang cinta kepada Muhammad, yang mereka selalu menyembah berhala, ternyata wahyu yang pertama adalah Allah memerintahkan kepada baginda Rasul untuk mengajak umat dalam ketauhidan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah banyak di kalangan keluarga, kerabat, taulan menjauh daripada Muhammad. Bahkan karena sesuatu yang memang aneh menurut mereka. Mungkin karena mereka telah percaya kepada yang sebelumnya menyembah berhala. Tabuh contoh katanya lebih mudah. Katanya tak andai di dalam kampung Panggoinya masa, dalam kemasjidan Panggoi. Nah orang yang me ajaran yang hana sama dengan katanya. Dia tabuh contoh mentau. Pasti itu akan kita tolak. Apalagi yang mereka itu adalah telah lama menyembah berhala, yang nampak ini adalah berhala. Sementara datangnya baginda Rasul menyembah sesuatu yang tidak nampak, hanya penuh dengan kenyakitan, alimul ghaibi, sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak nampak kita lihat. Maka tentu sangat bertolak belakang. Namun apa konsep yang dipakai oleh Rasul? Bagaimana cara untuk membuat sehingga umatnya menjadi
semua menjadi masyarakat, menjadi umat yang baik, menjadi umatnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah tentunya bantuan daripada istri tercinta yang namanya Khadijah. Khadijah di dalam membawa ajaran agama Islam adalah merupakan pendukung yang pertama, baik finansial yang dimiliki oleh Khadijah diberikan kepada Rasulullah. Nah, harta Khadijah perlu transportasi, perlu bahasa tanya, perlu administrasi, apa yang diperlukan, nah harta. Maka termasuk katanya waktu dalam keluarga bimaliha. Darah baru yang dalam keluarga katanya adalah dengan harta yang dimilikinya, bukan artinya kita mau mengambilnya. Jadi harta yang dimiliki oleh Khadijah, dorongan daripada Khadijah, bahagian daripada dorongan Khadijah adalah Rasulullah siap dalam menjalankan agama Allah. Maka istri adalah merupakan bahagian daripada dorongan pertama untuk mensukseskan terhadap karir daripada suami. Nyo harus diakui itu. Bahkan berhasil baginda Rasul salah satunya adalah dengan dorongan daripada Khadijah, istri yang tercintanya. Maka Rasulullah bersabda, An-nisa'u imadul bilad. Fa in fasadatil bilad, fa in saluhatil bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Maka apabila buruknya wanita, maka buruknya negara. Apabila baiknya wanita, maka otomatis baiknya negara. Kita perkecil. Rumah tangga itu adalah merupakan satu negara. Apabila baik ibu rumah tangga, insya Allah suami dan anak akan menjadi baik. Tapi apabila ibu itu menjadi buruk, maka anak dan suami juga akan menjadi buruk dan tidak akan apa yang kita inginkan tidak akan tercapai. Tak kalian contoh lain yang berbahagia. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, umur yang paling panjang kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh yang berpendapat 1700 tahun kehidupnya, umurnya. Ada yang berpendapat 1300 tahun. Tapi tatkala beliau berumur 935 tahun, tapi umat beliau baru nalhe belah rawa. Apa penyebab? Setelah kita lihat di dalam sejarah bahwa istri beliau tidak mendukung terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Tak kala Nabi Musa alaihissalatu wassalam, maka Nabi Musa mampu mengalahkan Fir'aun. Ternyata Safurah merupakan istri Nabi Musa adalah memberikan kesempatan dan mendukung Nabi Musa di dalam menjalankan, membawa ajaran agama. Dalam satu riwayat, tatkala Safurah dalam keadaan untuk bersalin atau melahirkan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salatu wasallam untuk berangkat untuk memerangi Fir'aun. Sehingga Nabi Musa memohon pamit kepada istri yang tercintanya Safurah, merupakan perintah Allah. Safurah memberikan izin kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk menjalankan perintah Allah. Pajan gua ulam duku yang berbahagia, 40 tahun kemudian baru kembali Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Safurah. Maka perjuangan yang dilakukan oleh Safurah dan Nabi Musa memberikan kesempatan kepada Nabi Musa, maka berhasillah mengalahkan yang namanya Fir'aun yang berbahagia. Contoh lain kala Nabi Lut, bahkan Han berhasil begitu juga karena istrinya membangkang daripada apa yang diperintahkan oleh Nabi Lut. Contoh yang buruk, bagaimana Abu Lahab sehingga selalu
memarahi, mencaci Nabi Muhammad, itu karena istrinya adalah bahagian orang yang caci Nabi Muhammad. Hingga dalam surat Tabbat yada wa mara'atuhu hammalatal hatab, ternyata adalah bahagian daripada yang menghancurkan Nabi Muhammad adalah Abu Lahab. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Rasul tidak terlepas daripada dukungan istri di dalam membawa ajaran agama. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa apabila istri yang baik, insya Allah keluarga itu akan menjadi baik, dan suami itu walaupun buruk dan di tengah akan god. Tetapi kalau memang istri yang buruk, maka suaminya pun sangat-sangat diragukan terhadap, artinya paling kurang adalah apa yang diinginkan oleh suami adalah tidak akan tercapai. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah ayyun nisa ya khair, mana wanita yang terbaik? Ditanyakan oleh sahabat, salah satunya adalah taat di saat waktu diperintah. Patih po yang dipegah lelaki oleh suami adalah merupakan bahagian wanita yang memang yang baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, berarti sudah ada dua hal. Yang pertama, dukungan daripada pribadi Rasulullah adalah kejujuran. Yang kedua, di dalam menjalankan agama Islam, Rasulullah mampu membawa ajaran agama adalah berkat daripada dukungan daripada keluarga. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ada 5 hal prinsip Rasulullah di dalam menjalankan agama Allah. Tatkala Rasulullah masa kenabiannya 10 tahun di kota Mekah, ternyata tidak berhasil sesuai dengan diharapkannya. Sehingga Rasulullah tatkala di tahun ke-10 meninggallah Abu Talib, kakek daripada Rasulullah, sebagai pemuka Quraisy. Tatkala wateka melinggai kakek Rasulullah, sehingga Abu Lahab adalah sebagai bertindak sebagai pengganti daripada Abu Talib. Maka di saat itulah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul untuk hijrah ke kota Madinah. Tatkala sampai kepada kota Madinah, Rasulullah melakukan kepada 5 model tata cara dalam menjalankan agama Allah. Yang pertama, Rasulullah menjalankan yaitu dengan berbentuk syahidah. Apa makna syahidah? Monitoring kalian wilayah le. Tanya tajak batapa tempat gob kalian wilayah. Bagaimana keadaan di sana? So yang raya, so yang ubit, so yang tokoh, so yang kata kalian wilayah ini. Ini adalah yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah setelah melihat wilayah, taturi teh yang dukung tanya perteh lagi caleg dia bagi tanya 2 orang tu. Taturi teh yang dukung tanya teh yang hana nyan pasti akan taturi. Kemudian yang kedua adalah basyirah, membawa berita gembira. Untuk membawa ajaran agama Allah otomatis membawa berita gembira, basyirah. Maka di dalam membawa berita agama, memberita gembira adalah dengan cara barang siapa yang mau berperang pada jalan Allah, maka Allah akan memberikan kepada mereka, apabila meninggal berarti adalah mati syahid, apabila hidup mendapat kemenangan, maka Allah akan memberikan harta dalam peperangan adalah kepada orang yang berperang. Maka istilah tungku harta harta ghanimah, harta rampasan perang bisa jid dipakai oleh orang-orang yang kalah, yang memenang dalam peperangan. Maka dengan basyirah, maka apabila meninggal berarti Allah akan menggantikan dengan istri yang ditinggalkan di rumah, akan menggantikan dengan bidadari yang ada di surga. Itulah yang dibawa oleh Rasulullah, basyirah. Kemudian nazirah, mengingatkan orang-orang yang tak mau untuk berperang pada jalan Allah, maka Allah akan mengazab, Allah akan memberikan azab kepada mereka. Kemudian
Yang selanjutnya da'iyan biiznihi, mengajak. Dalam mengajak itulah segala hal yang dimiliki oleh Rasulullah biiznihi, dengan izinnya Allah. Ada orang yang mau, ada orang yang tidak. Hana mandum tem nunggu. Ada katanya tak pakajak sembahyang umat tajikan, hana mandum yang tem. Rasulullah begitu juga. Da'iyan, maka kait biiznihi, dengan izinnya Allah. Hana mandum yang dihidayah Allah. Yahdi may yasha, yang hidayah so yang kehendak oleh Allah. Yudillu may yasha, yang kebetulan pun so yang kehendak oleh Allah. Maka katanya bersyukur orangnya hadir dalam masjid. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Katanya roh tajak bertempat kebaikan, otomatis Allah akan beri faham katanya kepada tempat agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sirajam munira. Setelah Rasulullah mengajak, mengingatkan, kemudian memberikan berita gembira, kemudian sirajam munira, yang terakhir adalah mempraktekkan sesuatu yang memang bukan hanya memerintah saja, tetapi mempraktekkan. Contoh sembahyang, sallu kama raaitumuni usalli. Contoh sembahyang bagaimana aku melakukan salat. Jadi Rasulullah bukan hanya mengajak, memerintahkan, tetapi mempraktekkan. Maka itulah bahagian yang berbahagia, sehingga Rasulullah SAW mampu menjalankan agama Islam, mampu membawa ajaran agama dalam waktu 23 tahun, sehingga sebelum wafatnya Rasulullah turunlah ayat Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dinan. Maka sempurnalah Islam, sehingga Islam sampai uronyo katanya terasa bak uro yang berbahagianya katanya dalam beragama Islam, dan katanya betua yang berbahagia berkat perjuangan Rasulullah. Lika-liku kehidupan bukan hal yang mudah dalam memperjuangkan agama. Maka katanya peringati hari lahirnya baginda Rasulullah. Yang na katanya pakan kana ada temjo, ada ulang tahun anu tetem blonyo bloji, padahal dalam ajaran agama pun tidak dianjurkan selain daripada hakikat. Tapakan itu ada tem pakan wateka Rasulullah, padahal perjuangkan agama yang luar biasa. Katanya tate meno tapegod mede, maka lakukanlah apa yang memang tak kenang bagaimana perjuangan Rasulullah. Maka mudah-mudahan dengan tak kenangnya kita akan menjadi orang yang baik. Maka paling kurang adalah pribadi yang dimiliki oleh Rasulullah bisa kita terapkan kepada pribadi dan keluarga. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Fil akhirati hasanatan wa qina adzaban. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة